Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ada apa Maaf Bu Pak Ayu? Ahmad, maaf Pak Ahmad mengganggu waktunya. Apakah Bapak lagi ada keperluan lain atau lagi sibuk Pak? Eh, untuk saat ini tidak ada kesibukan, lagi jadwal kosong. Ada apa ya Bu Ayu? Izin Pak, saya mau minta waktunya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya butuh konsultasi dan butuh bimbingan dari Bapak terkait dengan kendala yang saya temukan di kelas saat pembelajaran Pak. Oh baik, oke. Apa yang Ibu ingin bicarakan? Begini Pak, Ya. jadi kan seperti yang Bapak ketahui, saya itu mengajar biologi di kelas 12 dan mengajar biologi di kelas 11. Nah, pembelajaran di kelas 12 ini saya menemukan kendala, Pak. Jadi, eh, di jadwal pembelajaran, di roster pembelajaran sekolah kita, mata pelajaran biologi ini selalu di jam-jam terakhir. Jadi saya kan mengampu 4 kelas ya Pak ya di kelas 12. Nah, selalu untuk setiap minggunya saya mengajar ke 4 kelas itu untuk mata pelajaran biologinya itu letaknya selalu di akhir Pak. Kalau nggak jam terakhir itu pasti 2 jam terakhir dan itu selalu terjadi tiap minggu. Nah, akibatnya Pak di kelas itu ketika saya memberikan materi pembelajaran, murid-murid kita itu jadi kurang antusias dan kurang fokus, Pak. Jadi, hal ini pasti menyebabkan menurunnya motivasi belajar dan menurunnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran biologi, Pak. Seperti itu. Oh seperti itu. Jadi tujuan Ibu ke sini itu untuk membahas ini ya. Fokus belajar siswa ya yang Ibu alami. Oke. Iya, Pak. Saya ingin mencari solusi biar kedepannya nanti motivasi pembelajaran peserta didik saya ketika saya mengajar biologi itu meningkat kembali agar mereka antusias kembali dan fokus pembelajaran mereka terhadap biologi itu tidak pecah seperti itu, Pak. Oh iya, berarti tujuan Ibu itu berharap bahwa siswa Ibu yang Ibu ajarkan ini lebih fokus ya, tidak pecah apa namanya itu Benar, perhatian Pak. terhadap Mm-mm. kegiatan Iya, proses belajar. Oh iya. gitu. Nah, di sini hal yang membuat seperti itu sudah sejak kapan mungkin? Jadi saya mengidentifikasinya hal ini terjadi semenjak roster kita berubah 1 bulan yang lalu, Pak. Jadi 1 bulan pertama waktu kita tahun pembelajaran baru itu kan jam-jam pembelajaran biologi itu masih masih balance, Pak, nggak terletak di akhir ya pertengahan lah gitu kan. Tapi ada perubahan roster yang menyebabkan jam-jam pembelajaran biologi terletak di akhir pembelajaran sehingga antusias dan motivasi pembelajaran peserta didik kita itu menurun. Jadi saya mengidentifikasinya ini terjadi sebulan belakangan Pak semenjak roster pembelajaran itu diganti. Oh, jadi karena pergantian roster ya, jadi banyak pelajaran Ibu ditaruh di pada akhir pelajaran ya. Itu Iya, makanya. jadi iya peserta didik kita tuh saya rasa sangat kelelahan. Sementara pembelajaran biologi di kelas 12 ini nggak teori, Pak. Kebanyakan ada yang ada matematikanya, ada hitung-hitungannya. Jadi mereka itu pecah konsentrasi, sudah sangat terlalu lelah untuk menata kembali fokus mereka. Kehabisan energi seperti itu, Pak. Oh, jadi yang saya tangkap ini mereka ini kelelahan pada pembelajaran yang setelah itu ya. Rencananya Bu, apa rencana Ibu untuk bisa memperbaiki hal itu? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini butuh izin Bapak juga Iya. terkait kendala saya ini. Yang pertama, saya meminta izin untuk kedepannya nanti di semester depan pembelajaran biologi di kelas 12 itu tidak diletakkan di akhir pembelajaran, Pak. Oh, Tuh, ya. Terus itu sih, Pak.
Itu kalau yang harapan saya. Terus yang kedua saya juga butuh ini Pak, butuh izin Bapak juga Iya, di komunitas pembelajaran biologi gitu kan. Bisa jadi beberapa teman guru lain yang yang mengampu mata pelajaran yang sama seperti saya itu bisa berkonsultasi untuk sama-sama memperbaiki pembelajaran. Jadi kami bisa refleksi, Pak. Tuh. eh, ini selain itu strategi apa yang dipersiapkan untuk menghadapi? Ya Pak, lewat itu Pak. Jadi lewat Kombel yang Bapak izinkan tadi tuh, saya berharap dari teman-teman yang mungkin mempunyai kendala yang sama seperti yang saya hadapi, itu kami bisa bekerja sama mencari solusi atau bisa berbagi berbagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk bisa kembali meningkatkan motivasi pembelajaran peserta didik kami seperti itu Pak. Jadi kami butuh izin dari Bapak sekiranya Bapak menentukan jadwal Kombel, terus peserta gurunya siapa saja gitu, yang bertanggung jawab siapa, seperti itu Pak. Jadi biar lebih terarah. Jadi guru-guru kayak saya gini kan yang memiliki kendala itu bisa berbagi pengalaman, mencari solusi bersama teman dan rekan-rekan sejawat di sekolah, seperti itu Pak. Oke, kalau hal yang positif tentu saya memberi izin untuk kebaikan kita bersama. Strategi yang telah Ibu siapkan untuk memulai kegiatan membuat memecahkan permasalahan ini, kira-kira seperti apa untuk memulai, apa yang harus dilakukan? Kalau dari diri saya sendiri sih Pak, saya akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berbeda atau dalam artinya saya akan menciptakan pembelajaran interaktif, memberikan pembelajaran yang bisa menguatkan komunikasi dua arah antara saya dan peserta didik. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa games dan beberapa ice breaking yang bisa kami lakukan di tengah-tengah pembelajaran ketika menurut saya pembelajaran itu tidak apa sudah tidak fokus lagi peserta didiknya. Kalau dari diri saya seperti itu, Pak. Tapi tetap saja saya butuh bimbingan dari Bapak, kerjasama dengan guru lain yang berkaitan dengan komunitas Kombel belajar ini, Pak. Komunitas praktisi pembelajaran ini, karena ditakutkan kalau misalnya saya tuh ada kendala-kendala lain terkait pembelajaran yang nanti saya temukan ke depannya, seperti itu, Pak. Kedepannya kira-kira ada tantangan, tantangan yang dihadapi dalam proses untuk mencapai tujuan itu. Tantangannya tentu selalu ada ya Pak, kalau misalnya nanti memang berkenaan dengan motivasi dan antusias pembelajaran peserta didik ini sudah dapat ditangani dengan baik, mungkin saya akan fokus kembali untuk bagaimana caranya meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, nanti kan bisa diukur melalui asesmen dan penilaian peserta didik kita itu pemahamannya sampai mana gitu. Makanya komunitas pembelajaran ini selain untuk menemukan solusi atau mengatasi kendala yang saya rasakan, saya juga berharap bisa menjadi salah satu garda terdepan terhadap masalah-masalah selanjutnya yang akan saya temui gitu, Pak. Saya sudah dengar semuanya yang dibicarakan. Iya. Ini komitmen Ibu dalam menggapai semua apa yang Ibu sampaikan, seperti apa Bu komitmen Ibu sendiri? Oke, baik Pak. Salah satu bentuk komitmen yang akan saya lakukan itu yang pertama saya akan berkomit dulu untuk membuat rancangan pembelajaran dengan model pembelajaran yang interaktif, disisipkan dengan ice breaking, dengan games itu yang pertama. Yang kedua, saya akan seandainya Bapak memang nanti jadi membentuk komunitas pembelajaran di sekolah kita, saya bersedia ditunjuk menjadi pengelola untuk Kombel pembelajaran biologi yang membantu teman-teman guru biologi lainnya sebagai tempat sharing dan berbagi
pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi solusi terhadap kendala yang kami temukan bersama-sama. Oke, baik. Saya kira ini sudah luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Semoga ya apa yang Ibu bicarakan ini dapat Ibu selesaikan sesuai dengan eh, inisiatif Ibu sendiri yang telah Ibu ungkapkan. Semoga ke depan bisa tercapai, siswa kita bisa fokus dalam belajar. Nah, tentu kita harus bekerja sama untuk menyukseskan. Ada yang ingin dibicarakan lagi, Bu? Eh, siap Pak, untuk saat ini sudah cukup. Saya juga terima kasih Pak atas solusi dan izin yang Bapak berikan. Yang ianya saya butuh tetap dukungan Bapak dan arahan Bapak biar teman-teman yang lain bisa bersama-sama berkolaborasi agar kendala kami bisa terselesaikan. Oke, baik. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin saya perlu juga mendengar ceritanya. Kan Ibu ini akan menerapkan, mudah-mudahan akan bisa terwujud ya, bisa sukses apa yang Ibu sampaikan. Um, Mungkin minggu depan atau bulan depan kita bisa berbicara lagi seperti ini, Ibu ya, mendengar apa yang Ibu sudah rasakan setelah menerapkan sesuai dengan informasi yang Ibu sampaikan. Begitu ya, Bu ya? Siap Pak, beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi saya akan memperlihatkan progres perkembangan. Uh, saya kira cukup ya mungkin, Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Maaf saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Oke, terima kasih sama-sama Bu. Ya, baik. Oke, refleksi berarti ya. Ya, refleksi. Eh, Ibu ya, Ibu refleksi apa saya? Ibu ya, Ibu refleksi. Nanti saya refleksi. Oke. Saya refleksi dari Bapaknya ya Pak ya. Refleksi. Oke. Menurut saya Pak ya, Ya, Bapak sebagai coachnya tadi, Bapak sudah menerapkan 4 langkah alur tirta dari tujuan Bapak menanyakan alasan saya mendatangi Bapak apa. Terus Bapak juga menanyakan permasalahannya apa yang terjadi. Itu juga salah satu bentuk identifikasi. Kemudian Bapak juga tadi sudah menanyakan rancangan apa yang akan saya buat gitu kan terkait untuk menyelesaikan kendala saya. Itu juga merupakan salah satu bentuk rencana aksi. Kemudian Bapak juga menanyakan tanggung jawab bagaimana peran saya, Pak ya? pertanyaan refleksi nomor 3 ya. Iya, Apa yang Ibu lakukan untuk tetap presence dalam kehadiran present penuh ya. kehadiran penuh? Oke, ini Bapak ya. Menurut saya Bapak juga sudah fokus terhadap permasalahan saya sebagai coach Bapak. Bapak sudah menyediakan waktu, Bapak membebaskan diri Bapak dari berbagai aktivitas yang mengganggu ketika saya ketika kita melakukan coaching seperti itu. Jadi yang jawaban nomor 3 juga sudah baik menurut saya. Oke, yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Kira-kira Ini kalau Bapak ada. nih, ini Bapak nih. Menurut saya, Oh iya ya. oke. Bagaimana? Kalau menurut saya sudah baik. Kalau penilaian refleksi diri Bapak sendiri bagaimana? Oke, tentu ya manusia pasti ada memiliki kekurangan. Ya, Tentu kita tidak fokus dari terus belajar untuk meningkatkan kekuatan kita dalam proses kegiatan coaching ini. Dengan cara banyak membaca referensi tentang kegiatan coaching. Itu aja mungkin, Bu. baik. Terus ini ya Pak ya, tanggapan saya sebagai coach ya. Iya, tanggapan Ibu sebagai coaching. Oke. Di sini saya sebagai coach sudah cukup nyaman bercerita dengan Bapak. Bapak menanggapi semua apa yang saya keluhkan dengan baik. Bapak juga bersifat terbuka. Bapak juga mengapresiasi penuh dan mendukung penuh dari semua rancangan yang akan saya buat. Jadi saya sebagai coach merasa sangat antusias dapat berbicara dengan Bapak dan gembira karena Bapak mengizinkan semua rancangan saya akan dapat terwujud. Seperti itu, Pak. Terima kasih, sangat luar biasa, Bu. Semoga Luar biasa buat Bapak.